Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat YouTube, sobat-sobat teknisi parabola, khususnya buat teknisi parabola pemula. Kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya, yaitu video saya yang berjudul cara pemasangan multi LNB pada satu disk parabola. Dan pada video saya sebelumnya kita telah berhasil memasang 3 LNB ini untuk 3 satelit. Dan kali ini saya akan menambahkan 1 LNB lagi. Ini dia LNB nya, yaitu LNB yang mereknya MMP ini ya, MMP. Ini LNB bekas, LNB sudah lama nggak terpakai, dan kali ini akan saya pergunakan untuk tracking multi satelit. Dan perlu sobat-sobat ketahui ya, bahwa ketika kita memasang banyak LNB pada satu disk parabola seperti ini, itu sangat diperlukan sekali kesabaran, ketelatenan ya, tidak mudah menyerah artinya. Kenapa? Karena tentunya ketika kita memasang banyak LNB seperti ini, pastinya lebih sulit dibandingkan ketika kita hanya memasang 1 atau 2 LNB. Apalagi disk yang kita gunakan kali ini ukurannya tidak begitu besar ya, seperti yang pernah saya sampaikan pada video saya sebelumnya. Di sini hanya berukuran 6,8 feet, tidak sampai 7 feet. Itu artinya disk ini sebenarnya kalau untuk pemasangan multi LNB atau banyak LNB itu sebenarnya hasilnya kurang maksimal ya, dibandingkan ketika kita menggunakan disk yang ukurannya 9 feet atau 10 feet ya. Dan memang sebenarnya untuk pemasangan banyak LNB atau multi LNB seperti ini, tentunya hasilnya tidak akan semaksimal ketika kita hanya memasang 1 atau 2 LNB. Dan ketika kita memasang LNB pada posisi offset atau pada posisi yang jauh dari titik fokus, tentunya hasil sinyal yang akan diperolehnya tidak mungkin semaksimal ketika memasang LNB pada posisi fokus atau pada posisi di tengah-tengah disk parabola. Jadi perlu sobat-sobat ketahui, untuk pemasangan banyak LNB ini seharusnya apabila sobat-sobat mau mencobanya itu menggunakan disk yang ukurannya lebih besar lagi ya, ukuran 9 feet atau 10 feet. Namun pada video saya kali ini saya akan melakukan uji coba saja. Akan saya gunakan disk dengan ukuran 6,8 feet. Nanti akan kita lihat kira-kira berapa satelit yang akan mampu di lognya atau diperolehnya. Sekaligus video saya kali ini adalah sebagai bahan pembelajaran buat para teknisi-teknisi pemula. Apabila para teknisi yang baru belajar atau para teknisi pemula ingin mencoba menggabungkan banyak LNB atau banyak satelit pada satu disk parabola. Dan juga pada video kali ini saya menggunakan LNB bekas semua ya sobat-sobat. Jadi ini tidak ada yang menggunakan LNB baru, semuanya menggunakan LNB bekas. Jadi buat sobat-sobat yang mungkin memiliki banyak LNB yang tidak terpakai, bisa dicoba teori-teori saya ini atau video saya ini, daripada ngangguran LNB nya. Jadi bisa buat latihan atau buat uji coba untuk memasang banyak LNB pada satu disk parabola. Oke, sekarang akan kita lanjutkan pemasangan LNB nya ya. Jadi kali ini akan kita pasang LNB ini untuk log satelit Cinasat 6B ya. Oke, ini kita pasang dulu ya LNB nya. Kita kira-kira saja dulu jaraknya ya. Nanti kalau kurang pas bisa kita geser. Ketika kita tracking nanti kita bisa ketahui apakah kurang geser ke bawah atau kurang geser ke atas. Nanti bisa kita
ketahui ketika kita tracking ya. Jadi sementara ini kita perkirakan saja jaraknya. Oke, ini sudah saya pasang ya, LNP nya sudah saya pasang, dan sekarang akan kita pasang kabel konektornya ya. Dan ini yang saya pegang ini adalah kabel konektor dari LNP untuk satelit Palapa. Sekarang akan saya koneksikan ke LNP yang ini ya. Untuk LNP kita koneksikan ke LNP yang ini, LNP yang untuk Cinasat 6P nya ini, karena sebagaimana saya sampaikan sebelumnya ya, ini LNP twin yang di dalamnya sudah terdapat switch on off nya ya. Jadi kita tidak menggunakan lagi switch 22K ya. Dan ini dari output LNP nya ini kita koneksikan ke disek switch 4x1 ini. Ini akan kita pasangkan di LNP 2 ya. Akan saya pasangkan di port LNP 2. Dan kebetulan di sana di pengaturan receivernya sudah saya atur dan saya posisikan pengaturannya di LNP 2 untuk satelit Cinasat 6P nya. Sedangkan untuk pengaturan 22K nya kita off kan ya ini ya, karena di sini kita menggunakan LNP yang mana di LNP ini terdapat input dan output, maka pengaturannya di receiver kita off kan ya untuk 22K nya ya. Oke, LNP nya sudah saya pasang dan sekarang akan kita mulai proses trackingnya. Dan di sana di monitor sudah saya posisikan di channel 10 Pakistan pada satelit ASA-17 ya. Sekarang kita naikkan perlahan-lahan sambil kita pantau baris sinyalnya di monitor ya. Oke sobat-sobat, di sana kita sudah memperoleh sinyal ya untuk channel 10 Pakistannya. Bisa kita lihat dari sini kita mendapatkan sinyal sebesar 85% ya. Dan sekarang akan kita cek untuk satelit-satelit yang lainnya apakah sudah mendapatkan sinyal ataukah belum. Oke, sekarang kita akan menuju ke monitornya untuk mengecek satelit-satelit yang lainnya juga ya. Oke sobat-sobat, ini dia. Kita sudah memperoleh sinyal sebesar 83 ya, 83% untuk channel 10 Pakistan ini ya, yaitu pada satelit ASA-17. Dan sekarang akan kita cek channel yang lainnya ya. Oke, ini akan kita cek channel TV5 ya. TV5 itu dia ya. Oke, itu dia TV5 mendapatkan sinyal sebesar 86% ya sobat-sobat ya. Yang sekarang kita akan cek satelit ASA-5 ya. ASA-5 itu dia Kuba Vision ya, mendapatkan sinyal itu dia sebesar 90% ya sobat-sobat ya. Coba sekarang akan kita cek channel yang lainnya ya. Ini dia Katyusha ya. Katyusha mendapatkan 87% ya. Oke, kita akan cek ini dia
TVE in Asia. Itu dia mendapatkan 87% ya. Coba akan kita cek channel yang lainnya lagi. Ini dia Rai Italia Asia, mendapatkan sinyal sebesar 90%, terkadang 88% ya sobat-sobat ya. Oke, sekarang akan kita cek lagi channel Dubai Sport. Ini dia Dubai Sport, mendapatkan sinyal sebesar 92% ya sobat-sobat. Oke, sekarang kita akan menuju ke satelit Telkom 4 ya sobat-sobat ya. Kita akan mengecek untuk channel di Telkom 4 ya. Ini dia Kompas TV, mendapatkan sinyal sebesar 88% ya. Coba kita akan cek ANTV. ANTV ini karena biasanya sinyalnya dia lebih minim ya. Oke, disitu bisa dilihat ya. Dia ANTV kita mendapatkan sinyal sebesar 71% ya, dan normal ya gambarnya sobat-sobat ya. Normal gambarnya ya. Coba kita akan cek Trans 7 HD. Ini dia Trans 7 HD, mendapatkan sinyal sebesar 85% dan normal gambarnya ya. Dan biasanya ada satu channel lagi yang sinyalnya biasanya agak minim ya. Ini dia TV One ya. TV One yang berada pada transporter 4175 horizontal 6000 ini biasanya sinyalnya agak minim ya. Coba akan kita cek. Ini dia mendapatkan sinyal sebesar 77% ya sobat-sobat ya. Jadi dia bisa dilihat terkadang 74, terkadang 77% ya sobat-sobat ya. Oke, dan sekarang saatnya kita cek satelit terbaru ya. Ini dia satelit terbaru yang baru kita pasang LNB nya tadi ya, Cinasat 6P. Apakah bisa mendapatkan sinyal ya? Kita cek channel CCTV 7. Ini dia CCTV 7, ternyata mendapatkan sinyal tuh dia sobat-sobat, 79%, terkadang 77% ya. Dan sekarang coba akan kita cek CCTV 5 ya. Oke sobat-sobat, itu dia ya, kita mendapatkan 71% ya sobat-sobat. Dan sekarang kita akan cek lagi ASASAT 5 ya, satelit ASASAT 5 nya. Ini dia Dubai Sportnya, mendapatkan 91% ya. Kita akan cek ini Mas TV. Mas TV ini dia mendapatkan sinyal 83%. MS TV ini dia, MS TV mendapatkan 83% ya. Coba kita akan cek lagi. Ini dia RTPI Asia, itu dia mendapatkan 87, 88 ya. Kita akan cek Rai Italia Asia, itu dia mendapatkan 88% ya. Oke, untuk channel TVE in Asia, ini dia mendapatkan 87% ya. Sekarang akan kita cek RTR Planeta Asia, itu dia mendapatkan 86% ya. Untuk channel Katiusa, ini dia mendapatkan 86% ya. Untuk channel Kuba Vision, ini dia mendapatkan 88, terkadang 99% ya sobat-sobat ya. Oke, sekarang akan kita kembalikan lagi ke satelit ASASAT 7 ya. Kita posisikan di Tan Pakistan sekarang, dan sekarang akan saya tambah lagi ya sobat-sobat ya. Akan saya tambah lagi satu LNB. Ini dia LNB nya, ini LNB merek MMP juga ya sobat-sobat ya. Dan kali ini LNB ini akan saya gunakan untuk log
atau untuk tracking satelit Measat 3 C-band ya sobat-sobat ya. Dan akan saya pasangkan di parabolanya sekarang sobat-sobat ya. Oke sobat-sobat, tadi sudah kita lihat bersama-sama hasil dari penambahan satu LNB kita kali ini. Sudah mendapatkan hasil ya, dan channel yang kita jadikan target sudah mendapatkan sinyal lumayan bagus 71% ya untuk CCTV 5 nya ya. Dan sekarang akan saya tambah lagi satu LNB ini sobat-sobat ya. Satu LNB ini akan kita pasangkan di situ, dan LNB ini nantinya akan kita gunakan untuk tracking atau untuk log satelit Measat 3 C-band. Oke, kita pasang dulu. Kita turunkan lagi di parabolanya. Oke, sekarang akan saya pasangkan di sini ya, sobat-sobat. Akan saya pasang di sini. Oke, ini dia LNB-nya sudah kita pasang ya sobat-sobat. Dan sekarang ini kabel konektornya ini ya. Sekarang akan kita pasangkan pada disek switch 4x1 nya ya. Nah, jadi akan kita pasangkan di sini. Nah, akan kita pasang di LNB 4 ya sobat-sobat ya. Akan kita pasang di LNB 4 ini ya. Oke, ini kabelnya sudah saya pasang ya sobat-sobat ya. Ini dia, nah, sudah saya pasang di sini nih ya, di LNB 4 ini. Oke, sebelum saya tracking ya sobat-sobat ya, sebelum saya tracking lagi, perlu sobat-sobat ketahui, jadi proses tracking multi satelit seperti ini memang agak rumit ya sobat-sobat ya. Agak rumit, dan sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, diperlukan kesabaran, ketelitian, ketelatenan, keultan, dan lain sebagainya. Artinya memang tidak mudah seperti ketika kita tracking satu atau dua LNB sobat ya. Terkadang satu satelitnya sudah dapat bagus sinyalnya, namun terkadang satelit yang lainnya hasilnya kurang maksimal. Dan dengan itu berarti kita harus menyeimbangkan ya hasilnya, menyeimbangkan antara satu satelit dengan satelit yang lainnya ya, supaya hasilnya bisa sama-sama memuaskan. Walaupun tentunya seperti yang saya sampaikan tidak bakal semaksimal ketika kita tracking satu atau dua LNB atau dua satelit pada satu disk parabola. Namun paling tidak hasil yang kita peroleh itu gambarnya atau kualitas gambarnya dia tidak terganggu atau tidak tersedak-sedak, itu sudah cukup ya sobat-sobat ya, kalau kita tracking menggunakan banyak LNB atau banyak satelit pada satu disk parabola seperti ini. Oke, sekarang kita naikkan lagi ya disk parabolanya dan akan kita tracking lagi.